Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis kalimat dan hubungan antar kalimat. Sebelum mulai, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Diana Fibula Manurung. Ini merupakan tugas pertama dalam matkul Bahasa Indonesia, Tata Bahasa, dan Komposisi. Pokok pembahasan yang pertama adalah jenis-jenis kalimat. Terdapat 4 jenis kalimat. Yang pertama kalimat deklaratif, kedua kalimat interrogatif, yang ketiga kalimat imperatif, yang keempat kalimat eksklamatif. Pertama itu kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif menyatakan informasi atau pernyataan. Nah, contohnya buku ini menarik. Jenis kalimat ini umum digunakan dalam menyampaikan fakta. Selanjutnya ada kalimat imperatif. Kalimat imperatif memberikan perintah atau instruksi. Contoh, tutup pintu itu. Jenis kalimat ini sering digunakan dalam situasi di mana tindakan diperlukan. Yang terakhir ada kalimat eksklamatif. Kalimat eksklamatif mengekspresikan emosi atau perasaan yang kuat. Contoh, betapa indahnya pemandangan ini. Kalimat ini sering digunakan dalam ekspresi kejutan atau kekaguman. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam pokok pembahasan kedua, yaitu ciri-ciri kalimat. Apa saja sih ciri-ciri kalimat yang benar itu? Yang pertama ada subjek, kemudian predikat, objek, dan keterangan. Yang pertama subjek. Subjek adalah bagian kalimat yang menyatakan siapa atau apa yang melakukan tindakan. Biasanya subjek bisa berupa kata benda atau frasa yang menjelaskan pelaku dalam kalimat. Kemudian predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang menjelaskan apa yang dilakukan oleh subjek. Ini bisa berupa kata-kata sederhana atau frasa yang menggambarkan tindakan atau keadaan subjek dalam kalimat. Kemudian objek. Objek adalah elemen yang menerima tindakan dari predikat. Biasanya objek menjawab pertanyaan apa atau siapa setelah predikat dan dapat berupa kata benda, tunggal, atau frasa. Nah, yang terakhir keterangan. Keterangan memberikan informasi tambahan mengenai waktu, tempat, cara, atau alasan dari tindakan dalam kalimat. Ini membantu memperjelas konteks dan memberikan detail penting bagi pembaca. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam hubungan antar kalimat. Terdapat 3. Yang pertama hubungan koordinatif, hubungan subordinatif, dan yang terakhir hubungan kontras. Kita akan bahas dari yang pertama. Nah, pembahasan yang pertama yaitu hubungan koordinatif. Hubungan koordinatif ini menghubungkan 2 kalimat atau lebih yang setara secara struktur. Penggunaan kata sambung seperti dan, atau, dan tetapi sering digunakan untuk menunjukkan hubungan ini. Yang kedua ada hubungan subordinatif. Hubungan subordinatif ini menunjukkan bahwa satu kalimat bergantung pada kalimat lainnya. Pada umumnya kata sambung seperti jika, ketika, dan karena digunakan untuk menyatakan hubungan ini, yang mengindikasikan adanya ketergantungan. Kemudian kita akan membahas mengenai hubungan kontras. Dalam hubungan kontras, 2 kalimat menunjukkan perbandingan atau pertentangan. Keterkaitan ini seringkali menggunakan kata penghubung seperti tetapi atau walaupun untuk menyoroti perbedaan yang signifikan antara kedua kalimat. Pokok pembahasan yang terakhir adalah contoh kalimat dan hubungannya. Terdapat 2 contoh kalimat. Yang pertama ada deklaratif, yang kedua interrogatif. Kita akan membahas yang pertama. Kalimat deklaratif itu adalah buku ini sangat menarik. Kalimat ini menyatakan informasi atau pernyataan yang dapat dipastikan kebenarannya. Contoh kalimat interrogatif. Contoh kalimat interrogatif termasuk, apakah kamu sudah makan? Kalimat ini digunakan untuk meminta informasi atau jawaban dari orang lain. Selanjutnya kita akan membahas contoh hubungan koordinatif. Contoh hubungan koordinatif ini itu dalam kalimat seperti, saya suka kopi dan dia suka teh. Kalimat-kalimat ini digabungkan dengan kata penghubung untuk memperlihatkan hubungan setara. Yang terakhir kita akan membahas contoh hubungan